Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Oke, kita masuk topik bahasan baru ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer ya. Nanti modulnya akan saya sharing kepada kamu ya. Tetapi saya jelaskan dulu. Jadi kita masuk mata kuliah baru kita, jaringan komputer. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah jaringan komputer, saya perlu menjelaskan mengenai definisi dari jaringan komputer itu sendiri. Kemudian sebelumnya saya jelaskan dulu deskripsi materinya supaya tujuan dari pembelajaran kita ini tercapai. Kadang-kala kita belajar itu kan tidak tahu arah ya, tidak serius. Kenapa? Karena nggak tahu tujuannya, nggak tahu goalnya mau ngapain setelah ini. Ngapain sih belajar ini? Apakah hanya belajar ini sekedar ngikuti perkuliahan saja? Apa sih untungnya belajar ini untuk kehidupan nyata, kan gitu. Jadi belajar itu harus kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Supaya apa? Supaya kita serius. Supaya kita langsung bersentuhan dengan manfaat yang akan kita rasakan nantinya ketika kita menguasai suatu ilmu. Termasuk kita belajar tentang yang namanya ini jaringan komputer ini, atau komputer networking ya. Komputer networking. Sampai sini mengerti, understand? Understand ya? Yes, Pak. Oke, semangat lah. Yes, Pak. Oke, let's go to battle ya. Oke, saya jelaskan ya. Deskripsi materi ya. Jadi di sini udah saya buat modul di sini ya. Jadi di dalam modul ini akan berisi ya, ada pengetahuan dan pengajaran yang berkenaan dengan jaringan komputer ya. Yang mana jaringan komputer ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian ya. Jadi dengan belajar jaringan komputer kamu bisa menentukan satu keahlian yang kamu kuasai. Dengan belajar jaringan komputer, kamu bisa menciptakan mungkin lapangan kerja atau proyek kamu sendiri. Jadi sebelumnya sudah belajar tentang mata kuliah komunikasi data? Nah, inilah lanjutannya. Jaringan komputer itu lanjutan dari mata kuliah komunikasi data. Ya. Nanti kita akan belajar mengenai tentang konsepnya. Konsepnya penting ya. Konsepnya penting, kemudian perancangan dan pembuatan jaringan baik dari LAN local area network sampai ke WAN wide area network. Kalau misalkan ada waktu, insya Allah ya tentang server atau tentang mikrotik ya. Baik dari segi logik atau fisiknya jaringannya. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus tentukan dulu, sudah mengetahui deskripsi dari materi kita tentang jaringan komputer, kita akan jelaskan mengenai tujuan kita belajar ini ngapain sih. Jadi setelah kita mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa itu dia paham. Kalau misalkan paham, tingkatannya lebih tinggi daripada tahu. Ngerti ya? Mahasiswa itu paham mengenai apa? Konsep-konsepnya dulu. Kemudian apa alat yang akan digunakan untuk bangun jaringan. Sesudah paham konsepnya bagaimana, alatnya apa, fungsinya satu persatu itu untuk apa, baru kita bisa bangun jaringan. Bisa dipahami ya? Kamu kalau misalkan ke bengkel, kita bingung kunci nomor 3 yang mana. Kenapa? Karena nggak tahu gitu ya. Obeng mungkin nggak tahu gitu, obeng T, obeng apa gitu kan, nggak tahu gitu ya. Jadi di dalam mata kuliah ini pun begitu juga. Kita perlu yang namanya pengenalan alat dulu. Konsepnya bagaimana? Baik dia secara fisik dan logik ya. Secara fisik itu yang nampak, logik itu logikanya gimana sih? Orang kan kalau bangun komputer ini, apalagi dia security, dimasukkan unsur logika di situ. Bagaimana supaya dengan logika itu seseorang bisa memanipulasi jaringan komputer itu supaya nggak disusupin orang. Kalau secara fisik apa? Mengenai peralatan yang akan digunakan. Apa aja sih? Harus kenal dulu. Kira-kira tujuan belajar dari jaringan komputer ini bisa dipahami? Kalau misalkan belum paham, kira-kira ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Karena kalau misalkan tujuan pembelajaran aja kita nggak paham, jangan harap kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Kira-kira bisa dipahami? Oke ya, alhamdulillah ya. Lanjut ya. Oke, petunjuk dasarnya nanti belajar di sini silakan bacakan sendiri ya, petunjuk belajarnya ya. Ya, di sini ada study instruction. Nanti kamu amati di situ ya. Kita lanjut ke pengantar jaringan komputer. Ini saya besarkan dulu. Saya jelaskan mengenai jaringan komputer. Jadi tujuan yang pertama kita ini, pertemuan pertama kita ini, after we learn about this material, I hope student have capable to, ini pertama, memahami pengertian manfaat jenis dan tipe
topologi jaringan komputer maupun jaringan WLAN atau wireless LAN, local area network. Kemudian dapat mempraktekkan penggunaan jaringan skala PAN. PAN itu tahu? Pernah dengar? Pernah dengar PAN? Bukan partai ya. PAN tahu PAN? Tahu PAN? PAN itu personal area network, jaringan dengan skala terbatas, paling sekitar 10 meter udah mantap. Misalkan PAN itu contohnya ya kayak hotspot. Nah, seperti itu ya. Kita mengapakan Bluetooth. Nah, itu ya. Dulu ada namanya yang hanya arus lurus, dia namanya infrared sebelum ada Bluetooth. Infrared dulu, baru Bluetooth, ya kan? Hotspot, ya kan? Nah, seperti itu. Dia areanya skala kecil. Misalkan kita mau kirim apa? Dari handphone ke laptop, itu PAN. Diaktifkan dia Bluetooth-nya, ya. Kirim gambar lah. Aku mau nyetak foto misalkan. Mana coba aktifkan dulu. Apa Bluetooth-nya? Nah, itu PAN. Bisa dipahami ya? Personal area network, sering kita gunakan. Jadi kalau ditanya nanti harus wajib bisa jelaskan ya mengenai PAN ini ya. Oke, kita jelaskan mengenai pengenalan jaringan komputer. Jadi kalau kita lihat di sini, jaringan komputer itu apa sih? Di sini kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan lainnya. Kita bahas ini dulu. Jadi jaringan komputer itu kumpulan peralatan-peralatan yang terhubung, bukan hanya komputer saja. Kenapa? Karena printer itu juga bisa termasuk ke dalam bagian jaringan komputer jika dia terhubung. Atau peralatan lain, scanner, bisa digunakan untuk berbagi resource, berbagi sumber daya, ya. Jadi melalui apa? Melalui media komunikasi. Kalau media komunikasi kan itu kita bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Kalau kabel yang seperti ini, yang nampak ini, kabel. Kalau nirkabel apa? Signal, Bluetooth, hotspot, WiFi, wireless. Kan nirkabel, pakai signal. Untuk melakukan apa? Komunikasi data. Komunikasi data itu apa? Komunikasi, hubungan antara lebih perangkat. Itu komunikasi. Data itu apa? Fakta yang belum mempunyai arti bagi penggunanya. Supaya bisa mempunyai arti harus dirubah data itu menjadi informasi. Kamu sudah belajar mengenai komunikasi data ya? Sebelumnya ya, itu merupakan landasan untuk belajar kita tentang jaringan komputer kita. Karena di komunikasi data itu diajari tentang signal. Ada namanya juga salah satu cakupannya signal analog dan signal digital. Mungkin kamu udah hitung-hitung itu. Signal analog gelombang-gelombang itu, ada kan? Frekuensinya gitu, ada menghitung-hitung kan? Nah, seperti itu ya. Kita nggak akan bahas itu di sini ya. Kemudian, jadi informasi dan data itu bergerak melalui kabel-kabel, ya kabel ini. Sehingga memungkinkan pengguna jaringan dapat saling bertukar informasi. Jadi guna jaringan komputer itu, ya, internet merupakan jaringan komputer tapi skala global. Internet udah menghubungkan antar benua, antar negara. Itu termasuk jaringan komputer. Nanti dimulai dari mana? Dari dia LAN, MAN, WAN sampai dia mencakup internet. Bisa dipahami ya? Kemudian, pengguna di dalam jaringan itu bisa saling bertukar informasi, kemudian data, ada dokumen, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware dan software yang terhubung dalam jaringan. Artinya, nanti ini saya jelaskan mengenai berhubungan dengan rincian keuntungan-keuntungan manfaat yang didapat dari penggunaan jaringan komputer. Oke, kita bahas. Yang pertama, poin pertama, keuntungan atau manfaat yang didapat dari penggunaan jaringan komputer. Poin pertama, membagi sumber daya atau namanya resource sharing. Apa namanya? Resource sharing. Jadi kita ya dengan adanya jaringan komputer ini kita bisa menggunakan sumber daya resource. Sumber daya itu bisa berupa peralatan di situ di dalamnya. Secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Misalkan ya dikelompokkan di sini ada beberapa ya. Pertama ini ada hardware sharing, berbagi sharing hardware. Hardware itu kan perangkat keras yang secara kasat mata bisa dilihat, ya disentuh, diraba kan gitu kan. Kalau definisi hardware itu kan perangkat keras kan. Jadi dengan adanya membagi sumber daya berupa hardware sharing ini, jaringan komputer ini memungkinkan penggunaan hardware secara bersama-sama dalam jaringan komputer. Misalkan ada beberapa node atau simpul dari komputer, misalkan 10 titik, 10 komputer. Oke, kita cukup menggunakan satu printer saja. Jadi 10 komputer itu bisa menggunakan satu printer itu. Dengan apa?
dengan adanya jaringan komputer. Makanya jaringan komputer tadi itu kumpulan perangkat-perangkat yang terhubung di dalam jaringan yang sama. Bukan hanya printer. Misalkan kita CD-ROM ya, ada CD-ROM. Kita bisa gunakan CD-ROM ini. Sementara di komputer sana nggak punya CD-ROM atau DVD-ROM. Kita bisa ini di-sharing, di-share, bisa kita gunakan. Kita bakarnya di sini, tapi melakukan operasi dari komputer sana. Bisa. Bisa dipahami ya? Itu konsep dasarnya. Jadi bukan hanya LAN, dari internet pun kita bisa berbagi ya, berbagi resource ini. Kira-kira mengenai hardware sharing kira-kira bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Tadi mengenai hardware sharing. Sekarang kita masuk mengenai manfaat dari pembagian sumber daya atau resource sharing dari jaringan komputer. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu dia berbagi sumber daya, yaitu berupa file atau folder sharing. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini ya, file yang ada di komputer bagian sana atau foldernya itu bisa kita sharing. Sehingga bisa diapakan? Dikelola ya. Di copy mau diapakan. Yang penting tergantung dari apanya? Tergantung dari kita mau ngapain file dan folder sharing itu ya. Misalkan file itu kan bukan hanya dokumen aja ya, bisa berupa bentuk gambar, audio, ataupun dalam bentuk formatnya video. Jadi file tersebut itu bisa diakses ya, kemudian disimpan, kemudian digunakan secara bersama-sama oleh pengguna dari komputer lainnya. Jadi file kamu ada di komputer satu bisa diakses oleh komputer lainnya yang terhubung di dalam jaringan komputer dengan catatan file ataupun folder itu di-share. Diberikan akses untuk mengelolanya, yaitu fasilitas sharing. Selanjutnya, sesudah berbagi file atau folder sharing, keuntungan atau manfaat dari penggunaan jaringan komputer yaitu application sharing. Apa? Bisa sharing aplikasi. Contohnya apa? Contohnya yang sering digunakan, misalkan game online, multiplayer, ada servernya. Server itu bisa men-sharing aplikasinya sehingga bisa bermain bersama-sama di suatu kondisi yang sama, tetapi pemainnya berbeda-beda tempatnya. Dipertemukan dalam game yang sama, tetapi mainnya di komputer yang berbeda-beda. Itu namanya application sharing, berbagi aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa di-share dari servernya, sehingga klien-kliennya ini bisa mengakses aplikasi yang ada di server itu untuk berbagi sharing, application sharing, yaitu contohnya game online, multiplayer ya. Itu sering dipakai lah ya. Paling itu penggunaan dari jaringan komputer ya. Kemudian apalagi dia manfaatnya? Sharing koneksi internet. Nah, ini sudah lumrah lah kita gunakan ya. Sharing koneksi internet. Misalkan contohnya komputer kita terkoneksi dengan internet. Kita bisa nge-share koneksi internet kita sehingga komputer lain yang terhubung di dalam jaringan itu bisa koneksi internet juga. Contoh nyatanya apa? Hotspot yang sering kita gunakan. Punya handphone ya, handphone ada wifi-nya, bisa melalui wifi, bisa melalui hotspot, sehingga koneksi internet itu bisa di-share, sehingga peralatan tadi yang terhubung dengan jaringan komputer itu bisa menggunakan koneksi internet. Itu sudah kita lakukan ya di kehidupan kita ya, nge-share itu ya, sharing internet udah ya. Kemudian apalagi manfaat dari penggunaan jaringan komputer ini? Tadi kan udah membagi sumber daya ya, membagi sumber daya atau resource sharing. Ada bagian-bagiannya, ada hardware sharing, ada file atau folder sharing, kemudian application sharing. Selanjutnya ada sharing koneksi internet. Kita masuk ke poin berikutnya, reliabilitas tinggi. Jadi di sini saya jelaskan di modul ini ya. Dari resource sharing yang dijelaskan di atas ya, maka akan didapatkan reliabilitas tinggi dengan memiliki sumber daya dan data ya, sumber daya atau data alternatif komputer lain yang ada dalam jaringan tersebut. Misalkan sampelnya, contohnya data tersebut itu bisa dikopi, disimpan ya ke beberapa jaringan yang saling terhubung ke jaringan komputer tersebut. Oke ya, bisa dipahami? Ke jaringan komputer tersebut. Sehingga jika salah satu komputer mengalami kerusakan atau broken, maka salinan data di komputer lain masih dapat digunakan. Ini penggunaan jaringan biasanya peer-to-peer. Nanti kita jelaskan. Jaringan ada dua ya tipenya ya. Seperti itu ya. Nanti kita jelaskan ya berdasarkan ada wewenang ya. Nanti kita jelaskan ya. Salah satunya ada peer-to-peer, ada client server, itu nanti akan kita jelaskan. Ini ya, tadi ya, kalau mengalami kerusakan maka salinan data dari komputer lain masih dapat digunakan. Karena
datanya di copy dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Itu konsep peer to peer, apa? Peer to peer. Kemudian keamanan data terjamin ya. Ini yang berhubungan dengan pengelolaan keamanan. Tapi kalau misalkan keamanan data itu di sini dalam tanda kutip ya. Keamanan data terjamin. Karena keamanan itu nggak bisa 100% terjamin. Tergantung kita bagaimana melakukan protectednya atau perlindungannya. Kenapa seperti itu? Misalkan, contohnya, kalau misalkan ada rumah itu ditutup pintunya semua. Ya yang pengguna rumah pun nggak bisa masuk ataupun keluar. Kan gitu logikanya kan. Cuman kan dia manipulasi pintunya itu di mana supaya orang nggak tahu. Logikanya gitu. Makanya saya katakan keamanan data itu nggak bisa 100% terjamin. Dalam tanda kutip ini, keamanan data terjamin ini. Bagaimana kita melakukan perancangan dari jaringan kita. Terutama keamanan data dari jaringan kita. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi jaringan komputer memungkinkan seorang administrator, orang yang mengatur jaringan ini, dia dapat mengatur dan mengontrol data-data penting yang ada agar dapat diakses oleh pengguna yang diberi hak akses saja atau privilege. Artinya di sini dia bisa ngatur, oh jaringan A hanya bisa mengakses domain ini. Jaringan B hanya bisa mengakses folder ini. Bisa diatur oleh administrasi jaringan. Itu biasanya konsep jaringan dengan bentuknya client server, apa? Client server. Bisa dipahami ya? Artinya semua pengelolaan data terpusat di server. Nanti saya jelaskan mengenai konsep client server. Selanjutnya, poin berikutnya menghemat biaya, saving cost saving, money. Kenapa? Misalkan contohnya tadi berhubungan dengan hardware sharing. Misalkan kita punya 10 komputer, ya nggak perlu kita sediakan 10 printer, kan menghemat biaya. Ya cukup satu saja kita sediakan printernya, tetapi di sharing printernya sehingga bisa digunakan oleh 10 komputer tersebut. Makanya menghemat biaya. Bisa dipahami ya? Jadi perangkat-perangkat itu bukan hanya printer saja ya, ada scanner, ada CD, DVD-ROM dan lainnya ya yang terkoneksi dengan jaringan komputer tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan mengenai dari keuntungan atau manfaat penggunaan jaringan komputer? Silakan dibuka pertanyaan. Jelas? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis jaringan ya. Jadi jaringan komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan jangkauan area atau lokasi. Pertama kita bahas mengenai yang namanya PAN. Apa? PAN. PAN itu singkatannya, kepanjangannya Personal Area Network. Jadi ini sering kita gunakan ya. Di sini jaraknya ini tidak terlalu jauh ya, antara di sini 4 sampai 6 meter tergantung device-nya ya. Bahkan ada yang lebih atau yang kurang ya. Tergantung device masing-masing. Tetapi rata-rata 4 sampai 6 meter. Contohnya apa? Misalkan kita punya laptop sama laptop melalui jaringan ad hoc kita koneksikan. Punya laptop sama handphone melalui Bluetooth, itu jenis PAN. Kan terbatas dia kan. Kalau misalkan laptop kita di kampus, handphone kita di rumah, kan nggak bisa terkoneksi karena udah lost dia. Jangkauannya udah nggak dapat lagi gitu. Tak tolap gitu katanya. Ya. Nah, tak tolap. Hilang dia sinyalnya. Bahasa Arabnya gitu ya, tak kolab gitu ya. Itu dia ya. Bisa dipahami ya. Misalkan laptop pakai headphone yang pakai wirelessnya, ya kan? Bisa. Laptop pakai mouse, ya? Bisa. Ya kan? Itu merupakan jenis PAN. Pakai gadget, tablet, pakai kamera. Ada juga printer yang pakai WiFi, ada kan? Seperti itu. Ada juga dulu yang pertama kali namanya infrared. Apa? Infrared. Tapi kan infrared harus dia lurus gitu ya. Harus lurus, harus dihubungkan device-nya itu lurus dia, dekat gitu. Nah, seperti itu ya. Harus dihubungkan ya. Nah, lurus dia. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi. Yang kedua itu local area network. Apa? Atau dia LAN. Jadi LAN ini ya jenis jaringan komputer menghubungkan sejumlah komputer yang berada dalam suatu lokasi terbatas. Misalkan nah itu warnet tuh. Misalkan tempat kita ini, lokasi kita ini, kampus kita ini, sekolah kita ini, ya, atau perkantoran dalam suatu ruangan. Itu namanya LAN. Nanti kalau misalkan dia dikembangkan, itulah nanti bisa jadi MAN, WAN dan
terkoneksi jadi namanya internet. Jadi internet itu cakupannya kumpulan dari beberapa WAN. WAN itu kumpulan dari MAN. MAN itu kumpulan dari LAN. Gitu dia konsepnya, arsitekturnya, konsep dasarnya. Bisa dipahami ya? Itu dia dimulai dari LAN dulu. Ini contohnya ya. Jadi ruangan ini kita bangun jaringan komputer dengan konsep LAN, terhubung dia bisa pakai switch atau bisa pakai router. Nanti kita jelaskan mengenai peralatan ini, apa sih fungsi masing-masing ini. Itu seperti saya katakan, kita harus tahu alat perangnya dulu. Kalau nggak tahu alat perang, bagaimana membangun jaringan? Bisa dipahami ya? Nah, pakai hub ataupun pakai switch. Itu dia local area network. Kemudian kumpulan LAN ini akan membentuk yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Ini istilahnya, kalau metropolitan kan identik dengan kota ya. Menghubungkan LAN itu dalam suatu kota. Ada misalkan contohnya ada perkantoran, ada brand office, ada central office itu ya. Bisa dihubungkan di situ. Ini cakupannya kira-kira ini kok kita lihat di sini ada 10 sampai 50 km. Ini contoh dia topologinya. Ada brand office, ada central office, ada factory atau pabrik, itu ya. Baru cikal bakal man ini, kumpulan man ini akan membentuk yang namanya WAN, WAN, Wide Area Network. Wide itu luas, area itu daerah, network itu jaringan daerah lokasi yang lebih luas, ya. Itu lebih besar. Itu menghubungkan apa? Menghubungkan negara. Itu loh cikal bakal dari nanti internet. Saya paham ya konsepnya ya. Itu ya. Jadi internet itu konsep dasarnya dari LAN itu. Kok bisa terhubung? Ya jadi MAN dia. Habis itu jadi WAN. Internet itu dihubungkan apa? Dengan adanya router. Router itu apa? Suatu alat untuk mencari jalan yang terbaik, lalu lintas yang terbaik. Itulah hebatnya router. Bayangkan, dia cari jalur lintas. Ibaratkan kalau jalan raya, internet ini untuk mana-mana nih jalannya ini. Bayangkan kalau jalan raya untuk mana-mana jalan ini. Untuk mana-mana dia. Tapi dia bisa menengok IP addressnya ini di mana yang mengirim ini dan kemana yang akan kukirimkan ini untuk diterima gitu. IP addressnya dari mana dikirimkan dan kemana akan dikirimkan, siapa penerimanya, tahu dia. Asal dia manajemennya benar, konfigurasinya baik secara fisik maupun logik tadi. Seperti tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya di atas. Bisa dipahami ya? Kita masuk ke dalam tipe jaringan. Jadi kamu harus paham betul dulu mengenai pengantar dari jaringan komputer ini. Nanti ini silakan ditengok lagi videonya supaya lebih paham lagi. Makanya direkam ya, supaya nanti kamu bisa lihat kapanpun, dimanapun. Saya selalu hadir untuk kamu. Cile. Pergitiu gitu ya. Ya, dalam bentuk video ya. Ya. Oke, silakan nanti ditengok ya videonya ya. Nah, dipelajari. Oke, kita masuk ke dalam tipe jaringan. Jadi berdasarkan wewenang dan fungsinya, tipe jaringan ini secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang ada yang namanya peer-to-peer dan client server. Tadi sudah kita singgung sedikit peer-to-peer maupun client server. Jadi kalau misalkan dia client server, dia ada komputer yang bertugas sebagai server. Artinya real server. Memang ada komputer yang khusus dengan spesifikasi khusus dan manajemen khusus yang diatur untuk menjadi server. Dan ada komputer klien-klien yang terhubung ke dalam server itu nanti. Kalau peer-to-peer ini nggak ada ya, yang secara khusus yang didedikasikan sebagai server nggak ada, ataupun sebagai klien. Tergantung dia kapan. Kalau dia peer-to-peer, pada saat dia dilayani, dia menjadi klien. Pada saat dia melayani, dia menjadi server. Gitu konsepnya. Tapi kalau dia client server, memang komputer servernya dia ngelayani, dia aja. Klien-kliennya ada, nggak bisa dialihkan tugas dia. Gitu settingnya ya. Kita masuk ke dalam client server Kita masuk ke dalam client server. Jadi client server ini dia ada komputer server ya. Jadi yang terhubung dengan komputer klien atau disebut namanya workstation. Workstation. Jadi client server ini bisa juga disebut ya dedicated server ya. Ini menyediakan fasilitas kepada klien atau workstation. Sedangkan di sini komputer kliennya atau workstationnya ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh komputer server tersebut. Ini contohnya. Ini ada server. Ini klien-kliennya. Ini klien-kliennya. Ini ada keunggulannya ya.
Ini ada kecepatan akses data lebih tinggi ya, karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus. Ini silakan dibaca aja. Ada sistem keamanan dan administrasi yang jaringan lebih baik. Ini dapat difungsikan sebagai pusat data, sistem backup data yang lebih baik ya. Kalau misalkan kecepatan akses data lebih tinggi, kenapa? Karena komputernya memang betul-betul untuk server. Berarti speknya memang dipilih gitu ya, ditinggikan dari komputer klien. Kemudian sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Kenapa? Karena memang sistem operasinya sistem operasi server, bukan sistem operasi yang biasa untuk klien. Jadi memang di situ ada fitur-fitur untuk menangani klien-klien dengan sistem operasi server. Kemudian dapat difungsikan sebagai pusat data. Kenapa? Datanya itu terpusat di server. Misalkan kamu kerja, misalnya yang kerja berhubungan dengan data, misalkan leasing ya. Leasing itu data di kisaran itu dengan koneksi internet, dia datanya bisa langsung masuk ke dalam server. Ibaratkan begini itu kalau kalian server, kita seolah-olah mengakses komputer server itu, tetapi dengan komputer kita. Kita dikasih ruang di komputer server, dikasih password untuk masuk ke dalam domain ya. Domain itu akses yang diberikan di dalam komputer server itu, supaya kita bisa mengaksesnya dimanapun dengan koneksi internet. Artinya kan sama aja. Ketika kita mengetikkan di sini, datanya langsung di sana kan. Bisa dipahami? Bisa paham? Jadi dengan komputer yang berbeda, tapi seolah-olah kamu tuh udah mengetikkan di komputer server dengan hak akses yang diberikan kepada kamu yang sudah dimanajemen di servernya itu. Sehingga data-data kamu itu langsung masuk ke dalam server, bisa direkap langsung hari itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalkan komputernya peer to peer, kita ketik di sini, kan harus kita kirim ya by email. Karena kan beda komputer. Ini ibaratkan komputernya sama, cuman device-nya yang kamu gunakan komputer kamu klien, tetapi itu udah ada hubungannya dengan server, sehingga datanya langsung bisa masuk ke sana, terbackup langsung. Bisa dipahami ya? Maka sistem backup data lebih baik. Artinya ketika kita mau melakukan backup, nggak perlu orang pusat itu turun ke kisaran, karena data di kisaran sudah langsung masuk ke pusat. Data yang ada di Arjoman mungkin udah masuk langsung ke pusat. Data yang ada di Pematang Siantar udah masuk ke pusat, yang ada kantor-kantor cabangnya terkoneksi dengan internet udah masuk langsung hari itu, sehingga mereka bisa mengambil keputusan siapa penjualannya tertinggi. Nah gitu contohnya. Pada hari itu nggak perlu dia langsung membackup ya, backup abis itu hari ini datang ke kisaran di backup datanya, kan capek kan. Nah itu dia keunggulannya ya. Itu client server. Itu sistem backup data lebih baik karena data yang kita ketikkan tuh udah masuk langsung ke komputer server atau pusat. Oke. Di sini ada juga bukan kelemahannya sebenarnya ya. Ya ini tergantung berbanding lurus dengan fasilitas lah ya. Di sini biaya operasional relatif lebih mahal ya. Ya karena kan namanya komputer server, pasti dia speknya lebih tinggi lah pasti ya. Kalau yang lebih tinggi itu lebih mahal. Sebenarnya bukan hanya kelemahan. Yang lemah itu karena kita nggak ada uangnya, itu aja mungkin. Ya, itu aja ya. Kemudian kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Artinya kalau servernya down akan mempengaruhi kinerja klien-kliennya. Misalkan server Telkomsel down, berpengaruh sama handphone kita kan. Jadi bagaimana mengakalinya? Harus ada server cadangan. Ketika ini down, digantikan sama ini. Jadi server itu dia bisa lifetime-nya panjang. Kalau yang apa tuh sampai berapa bulan hidup aja gitu. Kalau komputer yang dangak-dangaknya mana bisa sehari aja hidup, 2 hari hidup, atau seminggu udah mati ya. Tapi kalau komputer server kayak misalkan Google, berapa yang akses itu? Google selalu hidup itu servernya. Kok pakai komputer juga kan? Komputer server berarti dia kan harus speknya tinggi ya. Kalau misalkan mati sekian detik aja, ya orang nggak bisa ngambil data lah. Bisa nanti orang dituntut. Misalkan sekian detik perusahaan itu rugi gitu ya, gara-gara down servernya gitu ya. Seperti itu. Makanya banyak orang nuntut kan, gara-gara misalkan down servernya, karena dalam waktu yang berapa menit aja mungkin harga indeks saham gitu ya akan berpengaruh gitu ya, akan mempengaruhi karena informasi itu sangat penting gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke dalam peer to peer apa? Peer to peer ini menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan. Jadi bila ditinjau dari peran servernya, maka server di jaringan ini diistilahkan non-dedicated server. Jadi tidak ada server yang bertindak sebagai server real, asli. Kenapa? Karena ini tergantung dia siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Artinya di sini setiap workstation dapat bertindak sebagai server ataupun klien. Ini contohnya. Ini ada hub ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini biasanya di dalam bentuk konsep LAN ini kayak gini dia. Namanya topologi star, bintang. Ini keunggulan tipe jaringannya.
Jadi antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai ya. Fasilitas yang dimilikinya ada seperti hard disk drive ya, fax modem, printer dan lain sebagainya. Selanjutnya biaya operasional relatif lebih murah ya, karena ya klien ya istilah standar lah ya, seperti itu ya. Kemudian kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada server. Jadi kalau komputer ini mati, selama jaringannya bagus ya masih bisa ngakses dia. Seperti itu. Ini ada kelemahannya juga ya. Ini troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Ini troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Tapi nanti jadi mudah ya kalau kita tahu ilmunya ya. Itu aja ya. Ini untuk yang tahap dasar, mungkin kalau nggak tahu ilmunya sulit, tapi akan mudah kalau tahu ilmunya. Kemudian unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena ya spek tadi itu juga kembali ya, balik-baliknya ke spek ya. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user. Artinya ya user itu sendiri yang membuat passwordnya masing-masing, nggak diatur dalam satu bentuk komputer server. Bisa dipahami? Ya. Kemudian data tersebar pada masing-masing komputer seperti di sini. Kita copy datanya kan di situ kan, semua kan, di jaringan ini kan. Seperti itu ya. Ini topologi jaringannya. Ada topologi bus ya. Di sini atau bus ya. Ini bentuknya. Ini ada file server, node. Ini udah jarang digunakan ya, topologi bus ini. Ini dia. Ini silakan kamu baca nanti. Di sini ada kelebihan topologi bus ini. Ini ya. Silakan baca-baca nanti di modulnya. Kita lanjut. Ada topologi ring ya, cincin ya. Ini dia. Ini topologinya. Kemudian ada token ring. Ini bentuknya ya, seperti topologi cincin ya. Cuman dia pengembangan dari token ring ini seperti ini gambarnya. Kalau dia cincin kan ketika di sini putus, maka akan berpengaruh sama jaringan yang lain. Tapi kalau di sini dia putus, yang di sini kan bisa nggak berpengaruh sama jaringan yang lain ya. Kecuali putusnya di sini ya. Seperti itu ya. Ada lagi namanya topologi star. Jadi topologi ini yang sering dipakai ya di warnet-warnetnya. Jadi dihubungkan dengan apa namanya? Dengan hub atau dengan switch sentralnya, konsentratornya ya. Seperti itu. Selanjutnya ada juga jaringan wireless LAN ya atau WLAN ini dengan menggunakan gelombang radio ya di situ ya sebagai alat atau media untuk mentransmisikan data tadi. Ini pentransferan tadi informasinya ya ditransfer dari satu komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio ya. Ini keunggulannya ya. Keuntungannya pertama mobilitas yang tinggi. Kenapa? Dengan menggunakan WiFi ya kita bisa mobile, pindah-pindah. Kalau LAN kan nggak bisa pindah. Itu ya bisa dipahami ya. Kemudian kemudahan dan kecepatan instalasi mudah ya, karena kita aksesnya dari WiFi ya, wireless ya. Kemudian fleksibel, bisa di mana aja. Selanjutnya menurunkan anggaran biaya kepemilikan. Ya, kemudian kemampuan jangkauan. Pokoknya dia masih terjangkau sinyal, bisa lah terhubung ya. Kemudian produktivitas, akan meningkatkan produktivitas kalau ada WiFi kan. Nah, seperti itu ya. Karena di mana saja bisa kita nengok tempat-tempat yang kita sukai untuk meningkatkan produktivitas kita ya. Daripada tempatnya itu aja kan kadang-kadang bosan ya, boring seperti itu. Kemudian kelemahannya di sini ya. Pertama faktor keamanan. Ya karena dia di-share, jadi orang bisa masuk ke dalam SSID kita itu. Ada kemungkinan untuk masuk ya. Kemudian ini ada juga pada tingkat kecepatannya, tergantung kecepatannya ya. Kalau misalkan kecepatannya sudah ditambahin nggak berpengaruh lagi. Kemudian harga komponen WLAN di pasaran masih cukup tinggi ya. Tapi kalau untuk standar udah bisa lah terjangkau ya. Sekarang ya terjangkau. Oke, itu dia ya mengenai pertemuan yang pertama kita ini mengenai pengantar jaringan komputer. Jadi yang perlu dipahami, kalau untuk konsep pengembangannya WLAN itu mungkin membutuhkan biaya lebih banyak daripada LAN ya. Tetapi kalau untuk nanti penambahan instalasi, dia akan menurunkan anggaran wireless LAN itu. Kalau misalkan nanti pakai LAN kan harus beli lagi kabelnya gini kan. Tapi kalau misalkan pertama mungkin beli WiFi-nya aja agak mahalan ya. Tapi udah bertambah ya tinggal nggak perlu pakai kabel-kabel lagi. Berapa meter nggak perlu. Oke, mungkin itu aja ya mengenai pengantar dari jaringan komputer kita ya. Pertemuan kita yang pertama ini. Nanti kita coba nanti praktek ya. Tapi sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, dari siapa? Purnama ya? Apa tuh Purnama? Sebagai klien dan server. Jadi Kak, itu kapan dia penggunaannya saat penggunaan sebagai klien dan server? Iya.
Oke, jadi ada teman kita bertanya mengenai konsep jaringan peer-to-peer. Jadi kapan komputer itu bertindak sebagai klien dan kapan dia bertindak sebagai server? Jadi komputer dalam konsep jaringan peer-to-peer, dia bertindak sebagai klien ketika dia dilayani. Ya, misalkan ada komputer lain sharing datanya, dia ngambil data, dialah sebagai kliennya. Komputer yang sharing itu sebagai servernya pada saat itu. Makanya namanya dedicated server. Tidak ada server yang sesungguhnya. Jadi dia pada saat dia dilayani, dia menjadi klien, dan pada saat dia melayani, dialah servernya. Saya kira bisa dimengerti. Ada lagi? Ada lagi? Oke, mungkin itu aja dulu ya pertemuan kita ya. Nanti silakan kamu tonton videonya ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.